Halo pagi semua, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan Bunda Tika pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Mari kita simak pembelajaran video berikut ini ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keragaman makhluk hidup di lingkunganmu, yaitu di tema 3, subtema 2. Pembelajaran pada tema ini kita akan belajar di mata pelajaran PKN. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban melestarikan hewan. Untuk pelajaran B-Indo, kita akan belajar tentang mencari informasi dari suatu bacaan, terutama untuk wawancara. Untuk IPS sendiri, kita akan belajar tentang keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Dan untuk IPA, kita akan belajar tentang ciri-ciri dan karakteristik hewan. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia perlu memiliki kewajiban, terutama untuk hewan peliharaan yang kita pelihara di rumah. Kewajiban yang pertama yaitu memberikan vitamin dan makanan. Kewajiban yang kedua, memberikan tempat tinggal yang layak. Dan yang ketiga, mengurusnya ketika sakit atau membawa hewan peliharaan kita ke dokter hewan. Yang keempat, menyayangi dan memperlakukan hewan dengan baik ya, tidak boleh menyiksa hewan peliharaan kita. Nah, selain kewajiban, kita juga memperoleh hak dari hewan peliharaan kita. Ada beberapa hewan yang dapat menghasilkan bahan makanan ya, contohnya seperti ayam dan sapi. Kita bisa mendapatkan daging, telur, bahkan susu. Selain mendapatkan bahan makanan, kita berhak mendapatkan kasih sayang dan kesetiaan dari hewan peliharaan. Dan yang ketiga, kita mendapatkan tambahan hewan dari hewan peliharaan yang kita pelihara. Nah, kita akan mengenal keanekaragaman hewan dan tumbuhan di Indonesia, terutama hewan dan tumbuhan langka. Kenapa disebut langka? Ya, disebut langka karena jumlah hewan atau tumbuhan ini sangat sedikit dan pertumbuhannya sangat lambat. Jadi disebut dengan hewan langka. Nah, untuk hewan langka yang ada di Indonesia, yang pertama ada badak bercula. Untuk badak bercula ini terletak di ujung kulon, tepatnya di Provinsi Banten. Hewan langka yang kedua adalah orangutan. Orangutan ini terletak atau mendiami di hutan-hutan Kalimantan. Yang ketiga adalah merupakan hewan air, yaitu penyu hijau. Nah, penyu hijau ini tersebar di daerah perairan Derawan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara. Yang keempat adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini habitatnya ada di Lampung. Nah, untuk yang kelima ini adalah burung cendrawasih ya. Burung cendrawasih ini sangat cantik karena memiliki bulu yang mencolok warnanya seperti bunga. Untuk habitat burung cendrawasih ini ada di Papua. Dan yang keenam adalah komodo. Nah, Pulau Komodo ini habitatnya ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo. Nah, selain hewan langka, di sini Indonesia juga memiliki cagar alam yang melindungi hewan-hewan langka. Yang pertama
ada Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Provinsi Banten. Yang kedua ada Taman Nasional Waikabas untuk memelihara gajah, ya, gajah Sumatera terutama. Dan yang ketiga adalah Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain hewan langka, kita akan belajar tentang tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Tumbuhan yang pertama adalah bunga Edelweiss atau biasa orang sebut dengan bunga abadi. Kenapa disebut dengan bunga abadi? Karena bunga Edelweiss ini dipercaya tidak pernah layu, ya. Nah, untuk bunga Edelweiss ini dapat kita jumpai di daerah Dieng atau di pegunungan tinggi di Yogyakarta. Yang kedua adalah anggrek hitam. Nah, anggrek ini memiliki banyak spesies, terutama anggrek hitam ini. Jumlahnya di Indonesia sangat sedikit, maka disebut juga dengan tumbuhan langka. Untuk anggrek hitam dapat kita temui di Kalimantan Timur, tepatnya di Taman Bunga Kersikluwai di Kabupaten Kutai Barat. Nah, yang ketiga ini adalah hewan langka, yaitu pohon ulin atau disebut dengan pohon besi karena teksturnya yang sangat keras, ya. Pohon ulin ini dapat kita jumpai di Kalimantan. Dan yang keempat adalah bunga Rafflesia arnoldi atau disebut juga dengan bunga raksasa karena bunga terbesar di dunia. Untuk Rafflesia arnoldi ini dapat kita jumpai di daerah Lampung dan Sumatera. Yang kelima adalah kantong semar. Nah, untuk tumbuhan kantong semar ini dapat kita jumpai di Kalimantan Timur. Dan yang keenam adalah tumbuhan cendana. Nah, tumbuhan cendana ini adalah tumbuhan atau kayu yang sangat mahal karena tumbuhan ini mengeluarkan aroma yang harum. Makanya sering tumbuhan cendana ini dibuat parfum, ya. Untuk habitat cendana sendiri banyak terdapat di Nusa Tenggara Barat. Nah, kita akan mengenal hewan dua dunia atau yang dimaksud dengan amfibi. Amfibi atau amfibi umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Nah, hewan amfibi ini yang mempunyai ciri-ciri yang pertama, dia merupakan satu-satunya hewan vertebrata yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, masih ingat kan, metamorfosis sempurna adalah perubahan makhluk hidup yang sangat mencolok dari dia kecil hingga dewasa, ya. Yang kedua, cirinya yaitu berkulit halus, tipis, berbulu, berpori, kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Yang ketiga, dapat mengatur suhu tubuh dari luar tubuhnya. Yang keempat, kaki memiliki selaput, ya, seperti katak, ya, atau bebek. Yang kelima, bernafas secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insan. Nah, karena dia termasuk hewan amfibi, dia hidup di air dan di daratan, dia menyesuaikan untuk alat pernapasannya. Jika di air dia menggunakan insan atau kulit, sedangkan untuk di daratan dia menggunakan paru-paru. Nah, contoh hewan amfibi ini, ya, memiliki anggota badan ukuran bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari bagian belakang. Hewan amfibi ini bisa katak, ya. Nah, selain hewan amfibi, ternyata kita bisa juga belajar tentang ciri-ciri khusus hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Ini ada beberapa hewan yang memiliki ciri khusus dan karakteristik yang unik, khususnya untuk tempat hidupnya.
Yang pertama adalah karakteristik lumba-lumba. Lumba-lumba adalah hewan mamalia laut yang sangat cerdas. Ciri-ciri yang menonjol dari lumba-lumba adalah merupakan hewan yang menyusui atau mamalia. Lumba-lumba juga memiliki sonar pada kepalanya yang berguna untuk menghindari benda-benda yang ada di depan lumba. Karakteristik tempat hidupnya ada di perairan di laut dan sungai di seluruh dunia. Karakteristik hewan yang kedua adalah burung. Nah, burung ini biasa juga disebut dengan iguana ya. Nah, karakteristik burung yang pertama, dia mampu merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia diam atau berada. Nah, biasanya perubahan ini disebut dengan mimikri, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelabui musuhnya, menyesuaikan. Seumpama ini bunglon hinggap di tembok yang putih, maka bunglon warna kulitnya akan menjadi putih. Atau kalau di pohon coklat yang menjadi coklat. Nah, selain itu bunglon mempunyai ekor yang panjang serta dapat menggulung dan terbuka. Hal ini dapat berfungsi untuk bergelantungan di pohon. Selain mempunyai ekor yang panjang, ternyata bunglon juga memiliki lidah yang panjang yang berfungsi untuk menangkap mangsanya meskipun di tempat yang jauh ya. Walaupun dia tidak punya tangan yang panjang, ternyata dia masih punya lidah yang panjang untuk memangsa ya mangsanya. Yang keempat, mempunyai mata yang mampu berputar 360 derajat. Wah, keren ya. Mata ini mampu melihat ke segala arah dan bergerak secara independen serta berfungsi untuk memantau mangsanya. Untuk karakteristik tempat hidupnya, bunglon biasa hidup di pepohonan dan di semak-semak. Nah, kita akan belajar di hewan ketiga, karakteristik burung pelikan. Nah, seperti itu ya gambarnya. Ciri fisik dari burung pelikan yang pertama yaitu memiliki kantung yang dapat membesar pada bagian bawah paruhnya. Ini nggak semua burung itu memiliki paruh yang kecil, ternyata burung pelikan ini memiliki paruh yang besar, khusus di bagian bawah. Untuk paruh bagian bawah sampai dengan tenggorokan burung pelikan terdapat kantung yang berupa kulit elastis paruh yang kuat, lebar, serta elastis. Nah, yang disebut elastis itu apa? Elastis ini seperti karet, jadi dia bisa mengembang ya, besar atau maupun mengecil. Yang ketiga, burung pelikan mempunyai bagian kaki yang pendek dan pada jari-jari kaki ada selaput yang membuat dia bisa berenang. Nah, panjang tubuh burung pelikan ini bisa mencapai 1,5 meter ya, cukup agak tinggi ya untuk ukuran burung pelikan ya, tapi dia lebih kecil dari burung unta tekstur bagian tubuhnya. Yang keempat adalah makanan utama dari burung pelikan yaitu berupa ikan. Nah, tadi karena dia makanannya ikan, otomatis paruhnya ini besar ya. Habitat dari burung pelikan persebarannya ada di seluruh wilayah perairan dunia, kecuali di Antartika, daerah kutub, laut dalam, kepulauan Samudra, serta pada benua Amerika bagian selatan. Nah, kita akan belajar karakteristik beruang kutub. Nah, beruang kutub merupakan mamalia yang secara seksual paling dimorfik kedua di bawah biped. Maksudnya ini adalah dia termasuk hewan mamalia yang sangat unik ya. Dia ada perbedaan ukuran yang signifikan antara beruang jantan dan betina. Untuk beruang jantan dapat tumbuh hingga ukuran rata-ratanya 2,5 sampai 3 meter dibandingkan dengan beruang betina yang ukurannya hanya 1,8 sampai 2,5 meter. Ciri yang kedua yaitu beruang yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam ya. Ini mendukung untuk dia mencari mangsa, dan hebatnya beruang kutub ini bisa mencium mangsanya pada jarak lebih dari 1,5
6 km. Wah, hebat ya, kelelawar aja sampai kalah karena penciumannya ini sangat tajam. Dan yang ketiga, keunikan dari beruang kutub yaitu indera pendengarannya sama bagusnya dengan manusia, dan dengan bantuan penglihatan mereka yang luar biasa dapat dengan jelas melihat sesuatu dari kejauhan. Dia sudah mempunyai indera penciuman yang good, kemudian mata yang bagus, bahkan pendengaran yang sangat bagus seperti manusia. Untuk karakteristik tempat hidupnya hewan kutub beruang kutub ini yaitu di kutub utara dan kutub selatan tentunya ya, karena dia hanya hidup di daerah dingin. Nah, kita akan belajar tentang karakteristik singa. Nah, singa atau disebut dengan si raja rimba yaitu tipe kucing paling besar serta paling tinggi ya. Dia mirip dengan kucing tapi bodinya lebih besar. Tingginya tidak sama 14 cm dari harimau, maksudnya dia hampir sama tubuhnya dengan harimau. Untuk berat badan seekor singa jantan itu antara 150 sampai 250 kg. Wah, berat ya, tapi untuk ukuran standarnya biasanya 181 kg. Singa betina hanya 120 sampai 180 kg atau biasanya 126 kg saja. Tingkat kesehatan seekor singa dapat kita lihat dari warna surai atau rambut pada kepalanya. Makin gelap warna surai binatang singa serta makin lebat bulunya, maka makin sehat singa itu. Untuk karakteristik tempat hidupnya adalah di hutan lebat yang tersebar di seluruh dunia. Ya, kita akan mengenal tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mencari sebuah informasi penting yang dibutuhkan. Ada instrumen penting dalam wawancara, ada yang namanya narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Yang kedua yaitu pewawancara. Pewawancara sendiri adalah orang yang bertanya kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Jadi instrumen penting dalam wawancara adalah pewawancara dan narasumber. Jika hanya ada salah satu saja dalam instrumen ini, maka tidak akan terjadi yang namanya wawancara ya. Nah, kita akan belajar tentang hal penting yang diperhatikan sebelum kita melakukan wawancara ya. Yang pertama, kita pilih narasumber sesuai dengan topik wawancara yang kita bahas. Yang kedua, hubungilah narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Yang ketiga, persiapkan daftar pertanyaan dan berbicaralah dengan santun. Yang keempat, berlatihlah sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang hal yang ditanya nanti. Yang kelima, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Nah, kita akan belajar tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah wawancara. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih. Yang kedua, meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber. Dan yang ketiga, memohon diri dengan sopan. Hal-hal yang diperhatikan saat wawancara berlangsung ya. Pertama, perkenalkan diri, perkenalkan nama, asal usul ya. Kemudian memulai wawancara dengan pertanyaan ringan, bisa tentang aktivitas sehari-hari narasumber ya. Kemudian hubungkan pertanyaan dengan topik wawancara.
itu, gunakan panggilan yang tepat dan sopan pada narasumber. Setelah itu, mencatat atau merekam saat wawancara berlangsung. Poin selanjutnya, hindari menyela saat narasumber bertanya atau memberikan jawaban ya. Nah, terus menghindari pengulangan jawaban atau pertanyaan. Kemudian catatlah informasi. Sekian dari Bunda. Jangan lupa kalian add Facebook Sekolah Berbakti, follow IG Sekolah Berbakti, dan jangan lupa di YouTube subscribe maupun like video di Daily Teacher. Sekian dari Bunda, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.